Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian R dengan NIRIM 1020230458, kelas D, program studi pendidikan agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pandangan etika Kristen mengenai perceraian. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia, pernikahan adalah sesuatu yang kudus dan berharga. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak pasangan sekarang ini mengalami masalah dan pada akhirnya memilih jalan perceraian. Lalu, bagaimana pandangan etika Kristen tentang perceraian? Dalam video kali ini saya akan membahas. Dalam pandangan Kristen, pernikahan bukan hanya tentang hubungan antara dua manusia saja, tetapi juga tentang perjanjian kudus di hadapan Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 mengatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya apa? Artinya dalam pernikahan dua pribadi dipersatukan menjadi satu oleh Allah. Yesus juga menegaskan hal ini dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sejak awal kehendak Allah adalah agar pernikahan itu tetap utuh dan tidak dipisahkan. Lalu mengapa bisa terjadi perceraian? Dalam kenyataannya banyak kita jumpai bahwa perceraian sering terjadi karena beberapa alasan. Bisa saja karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hilangnya kasih dan tanggung jawab, atau ketidakmampuan hidup bersama dalam damai. Yesus menjelaskan bahwa perceraian muncul karena kekerasan hati manusia. Jelas dalam Matius pasal 19 ayat 8. Jadi, bukan karena Allah itu menghendaki perceraian, tetapi karena manusia tidak lagi taat pada kehendaknya. Lalu bagaimana sikap etika Kristen terhadap perceraian? Etika Kristen itu berfokus pada kasih, kesetiaan, dan pengampunan. Karena itu, perceraian bukanlah solusi pertama yang diajarkan oleh Alkitab. Gereja mengajarkan bahwa setiap pasangan hendaknya berjuang untuk memperbaiki hubungan mereka melalui komunikasi, doa, dan bimbingan rohani. Namun dalam beberapa kasus yang sering kita jumpai seperti kekerasan fisik, penelantaran, atau perselingkuhan, ada gereja yang mengakui bahwa perceraian bisa menjadi jalan terakhir untuk melindungi kehidupan dan keselamatan seseorang. Namun meskipun begitu, perceraian itu tetap dianggap bukan kehendak Allah, melainkan bentuk kasih yang realistis terhadap keadaan manusia yang berdosa. Panggilan gereja dan orang percaya. Etika Kristen itu tidak berhenti pada larangan atau izin perceraian saja. Gereja dan orang percaya itu dipanggil untuk menjadi pendamping dan penolong bagi pasangan yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Kita tidak boleh langsung menghakimi,
melainkan kita itu harus membantu mereka kembali menemukan kasih dan pengampunan di dalam Kristus. Efesus pasal 4 ayat 32 berkata bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi, menurut etika Kristen, perceraian bukanlah kehendak Allah, tetapi bisa terjadi karena kelemahan manusia sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana setiap orang berjuang menjaga kesetiaan, kasih, dan pengampunan dalam pernikahan. Sebab pernikahan bukan hanya tentang dua hati, tetapi tentang Allah yang mempersatukan. Kiranya setiap rumah tangga kita menjadi cerminan kasih Kristus yang sejati.